Dengan rahman rahimnya Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup kita isi dengan beramal ibadah. Kalau hidup sekedar hidup untuk bekerja, apa bedanya kita dengan kerbau? Kerbau juga hidup, tapi hidupnya untuk bekerja. Tak sempat sholat karena bekerja. Apa bedanya manusia itu dengan kerbau? Tapi hidup yang sebenarnya hidup adalah dipergunakan membaktikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidupnya orang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pagi hari ini menjadi pemenang ini. Pemenang, bukan pecundang, pemenang yang harus benar-benar disyukuri. Karena tidak semua orang jadi pemenang. Kalau ada 3 yang bertanding, 1, 2, 3, yang pemenang pasti nomor 1. 2 dan 3 pasti kalah. Banyak manusia di bumi, tapi Bapak Ibu hari ini, pagi hari ini menjadi pemenang. Kenapa pemenang? Karena telah memenuhi panggilan Allah. Salat lebih baik daripada tidur. Bukan begitu? Banyak kawan kita sampai hari ini masih tidur. Bapak Ibu salat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat ringan. Tapi Bapak Ibu pagi hari ini kembali menjadi pemenang. Banyak kawan-kawan kita, mobilnya Pajero, Fortuner, kursinya bisa digoyang-goyang. Orang patuh kepadanya, dipanggilnya datang, disuruhnya pergi. Tapi dia sekarang masih tidur sampai matahari muncul. Tidak ada sholat fajarnya, tidak ada sholat subuhnya. Dia bukan pemenang, tapi pecundang dan kalah. Bapak Ibu sekarang menjadi orang paling kaya. Salat fajar itu jadi orang paling kaya. Bersyukurlah Bapak Ibu, berseri-serikanlah wajah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu telah penuhi panggilan undangan Allah. Salat lebih baik daripada tidur. Sudah Bapak Ibu panggil, penuhi panggilan itu. Salat 2 rakaat ringan sebelum fajar, sebelum subuh. Sudah Bapak Ibu penuhi panggilan itu. Di jadwal salat yang ada di dalam Masjid Nabawi, begitu kita masuk di pintu utama, kita lihat di dindingnya ada tertulis 5 jadwal solat. Tidak ada kata subuh, yang ada hanya fajar. Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti fajar itulah dia solat subuh. Nah Bapak Ibu tadi solat subuh sudah, sebelum subuh sudah ada pula solat sunatnya 2 rakaat. Itulah solat sunat fajar. Itu sumber keberuntungan. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih hebat daripada dunia dengan segala isinya. Tersenyumlah Bapak Ibu pulang ke rumah nanti. Kenapa? Sempat salat sunat fajar sebelum subuh. Pagi Jumat kita tunggu imam-imam utama kita mengantarkan kita seakan-akan berdialog, mengota, bercerita, mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lama ayatnya. Senang rasanya. Apalagi kalau kita pahami makna ayat yang dibaca. Waduh, ingin sekali kurang panjang. Tambah mam, tambah mam, tambah mam. Ini hebatnya kalau imamnya memang imam pilihan. Dan Masjid Agung menghadirkan imam-imam pilihan itu. Maka bukan berbasa-basi kalau jemaah Masjid Agung semakin ramai. Karena rasa-rasanya kita mencoba memberikan yang terbaik kepada tamu-tamu Allah, karena yang datang ke sini semuanya adalah tamu-tamu Allah yang wajib dilayani. Yang membawa anak-anak walaupun merengek-rengek sedikit, biarlah merengek-rengek sedikit pajak-pajak itu, daripada dia tak kenal dengan rumah Allahnya. Jangan Bapak Ibu marah kepada dia. Itu tanda dia pajak-pajak. Kalau kakek-kakek tak mau dia merebut itu. Di Masjid Madinah, Masjid Haram, merengek-rengek pajak-pajak. Begitu ibunya salat, mana ni? Dah ada dimarahi oleh pengurusnya. Itulah dia cikal bakal fondasi akidah. Biarlah anak-anak merengek dan menangis, asal dia di awal hari hidupnya diperkenalkan. Ini loh rumah ibadahmu, ini loh masjidmu, ini loh rumah Allah. Biarlah kita nikmati saja. Bayang deh Pak Ibu, tak ada pajan-pajan merengek itu, sudah sekolah kuhu, sudah kau mangawak. Kalau ada merengek menangis, Fajar Harapan Islam masih ada. Kita ucapkan selamat datang kepada mereka. Mereka lah tunas bangsa yang harus kita didik, kita pupuk, kita rayu, kita bujuk
kalau perlu beri hadiah-hadiah istimewa agar dia mau datang ke rumah Allah dimanapun berada di muka bumi. Setuju Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, pagi hari ini waktu yang tersedia menjelang syuruk, kita coba. Tadi telah saya awali dengan menyampaikan satu surah yang populer. Surahnya disebut surah Isra karena ayat pertamanya bercerita tentang Isra. Tapi ada juga menyebut surah ini surah Bani Israel, karena setelah ayat pertama langsung bercerita tentang perangai Bani Israel. Coba Bapak Ibu baca ayat itu nanti. Ayat pertama itu yang bercerita tentang Isra. Isra saja, Mi'raj tidak di situ. Di ayat keduanya langsung berkisah tentang perangai orang Israel, Bani Israel. Nah, makanya ada yang menyebut surah itu surah Isra karena ayat pertamanya cerita tentang Isra. Coba gitu kan? Nah, ayat kedua berikutnya menceritakan bagaimana watak, karenah, kakobeh, perangai Bani Israel. Maka kalau ada nanti orang menyebut surah itu surah Bani Israel, boleh-boleh saja. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, jelas ayat ini Allah mengatakan diawali dengan subhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Subhanalladzi as'ara bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Tidak ada khilafiah. Semua ulama, kalau dia benar ulama, seluruh ulama dunia meyakini bahwa yang dimaksud dengan bi'abdihi di ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu. Padahal tidak ada disebut nama Nabi Muhammad bi'abdihi. Tapi semua ulama, kalau dia benar ulama, jangan ulama murtad yang pindah ke Amerika itu. Ada pula dulu ulama tapi murtad. Masuk Kristen dia ke gereja aja kerjanya. Dihitungnya lah ayat-ayat ekstrim dalam Al-Quran. Nyo comeen, nyo cacek dari Amerika. Beruntung penjaga mati sok kateh ndak pucuk ke bawah ndak urek tangga gede kubang ndak diterima bumi. Karena sama gayanya dengan Mustafa Kemal Atatürk, presiden Turki yang pertama, anti Islam, azan tak boleh, ngaji tak boleh, anak-anak tak boleh ke sekolah pesantren agama tak boleh, matinya tak diterima bumi. Akhirnya buat je batu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, bi'abdihi. Ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada khilafiyah. Kalau dulu lama ngecek itu ya Nabi Muhammad terus di luar Nabi Muhammad kalau yakinnya dia telah murtad karena mengingkari kebenaran wahyu Al-Qur'an sebagai sumber rukun Islam dan wajib dia yakini kebenaran semua isinya. 6 rukun iman itu, satu di antaranya percaya kepada kitab suci. Kitab suci itu Al-Qur'an ini. Bukan Injil, Taurat, Zabur. Pada suatu malam, dari Al-Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, diberi penjelasan Masjidil Haram itu letaknya di mana, Masjid Aqsa itu di mana. Antara kedua wilayah Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu penuh dengan barakah Allah. Allazi barakna haulah. Jadi antara Masjidil Haram ke Masjid Aqsa penuh dengan berkah Allah. Linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan kepada Muhammad itu, kata Allah. Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam safari religi dahsyat Makkah dan Masjid Aqsa itu banyak pemandangan yang tibar yang harus kita ketahui, yang harus kita ambil hikmahnya. Maka ulama-ulama kita dulu menceritakan itu paling tidak ada 27 fenomena, pemandangan, pengalaman hebat dan dahsyat dalam perjalanan Isra itu saja.
Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah subuh Masjid Agung Al-Muttaqin yang saya banggakan. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj yang hari Kamis besok, almanak merah karena dia. Hari ini sudah 21 Rajab kita. Hari Kamis besok almanak merah. Merahnya almanak itu karena pemerintah menghargai peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai peristiwa besar, dahsyat, maka diliburkanlah. Kantor ditutup, almanak merah hari Kamis besok. 27 Rajab hari Kamis besok. Itu sekarang kita di tanggal 21 Rajab. Mendahului peristiwa Isra dan Mi'raj, ada beberapa hadis Rasulullah yang pernah diterangkan oleh para ustadz ulama kita. Kata Rasulullah di antaranya, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ada disebut Rajab. Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan miliknya Allah. Bulan Allah. Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Sekarang kita berada di bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan aku. Bulan Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Satu lagi, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Kita tunggulah. Kurang 40 hari lagi. Karena hari ini sudah 21 Rajab. Yang penuh itu Sya'ban. Habis Sya'ban, welcome atau marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah subuh yang dirahmati Allah. Saya ingin bercerita sedikit pengantar prolog, mukadimah sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Satu, terjadi peristiwa tahun duka cita, Amul Hazni. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena pada saat yang berdekatan, kurang lebih 40 hari, pertama meninggal istri Nabi Muhammad yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah menikah dengan Nabi lebih kurang 25 atau 26 atau 27 tahun, meninggal Khadijah. Pembela dana finansial perjuangan dakwah Rasulullah, itu tonggak pertama penyandang dananya Khadijah. Dari perempuan paling kaya, Aghnia, TF, hartanya sampai habis untuk dakwah suaminya. Suatu ketika dia berkata, ya Rasulullah, manakala umurku sudah tak ada, hartaku sudah habis, agamamu masih membutuhkan dana. Kalau boleh dijual, gali kuburku, jual tulang belulangku, kau pergunakan menambah biaya dakwah agama. Inilah istri Rasulullah yang pertama, dan dengan beliaulah Nabi punya putra dan putri, dan hidup putri berempat itu dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, keempat perempuan itu lahir dari rahim manusia mulia Khadijah radhiyallahu anha, salah seorang as-sabiqunal awwalun, pendekar pemeluk pembela Islam pertama. Jadi ada 10 manusia hebat pertama yang mengakui Islam, membela Islam, mati dalam Islam, meninggal dalam Islam, dijamin masuk surga oleh Rasul. Satu di antaranya Khadijah radhiyallahu anha. Kurang lebih 40 hari lah meninggal pula PTN-nya Abu Talib. Abu Talib ini pembela Nabi, pelindung Nabi, pengayom Nabi, membesarkan Nabi, mendidik Nabi dari kecil. Tapi malang melintang, tujuan ada PDRI, malang tak bisa ditolak. Takdir Allah berjalan lain.
Sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak memeluk Islam. Jadi Khadijah didakwah oleh Rasul masuk Islam. Abu Talib didakwahi tidak mau masuk Islam. Disinilah bersuara dengan ketentuan kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka tak seorang pun mampu menerobos dinding beton hidayah itu. Setelah meninggal dua manusia mulia ini, semakin bersilang tas anganlah orang kafir Quraisy untuk menganiaya, menzalimi Rasulullah. Khadijah berkasegani dengan banyak berutang budi orang Makkah yang susah datang kepada Khadijah, belum beri biaya. Tapi tidak ada merek. Kalau guni berasnya tidak ada merek. Sekarang kan diosong-osongnya guninya. Meninggal manusia mulia Khadijah, meninggal manusia terhormat Abu Talib. Terjadilah disebut dalam sejarah Islam Amul Hazni, tahun berduka cita. Makin bersilantas anganlah orang kafir Quraisy sehingga membuat Nabi tidak betah lagi untuk di Makkah. Maka beliau cobalah mencari angin, mencoba mencari wilayah lain di luar Makkah. Mana tahu di situ masyarakatnya bisa menerima Islam. Masuk, maka jatuhlah pilihan beliau arah ke selatan dan tenggara negeri Makkah, arah ke Yaman, arah ke selatan. Kurang lebih 150 kilo dari Makkah. Sekarang menjadi salah satu objek dari jamaah umroh untuk ziarah ke situ. Karena di situ ada Masjid Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Nama daerahnya Taif. 2 jam dari Makkah. Mendaki terus, dingin. Tanahnya subur, buah-buahnya raja. Udaranya sejuk. Taif. Jemaah, apa yang terjadi? Ternyata perkiraan Rasulullah SAW. Boleh membayangkan dakwahnya akan diterima oleh orang Taif, tetapi di luar perkiraan Rasulullah, beliau malah dilempari dengan batu berdarah-darah. Berlindunglah beliau di balik pagar kebun anggur, karena di Taif itu anggurnya subur, manis. Dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat beliau sedang membersihkan luka-lukanya itu, datanglah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, begini benar kejamnya orang Taif. Kalau engkau izinkan ya Rasulullah, maka kami akan timbun orang Taif ini dengan gunung ini. Apa kata Rasulullah? Diangkatnya tangannya oleh Rasulullah, tapi keluar doa tulus dari batinnya. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma di qaumi, ya Allah, tolong beri petunjuk, beri hidayah umatku, kaumku ini. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui, belum mengetahui betapa hebatnya agama yang aku bawa. Jemaah, tidak lama setelah peristiwa ini Nabi pulang kembali ke Makkah, dan tidak lama setelah itu terjadilah peristiwa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu merupakan mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah beliau hijrah ke Taif, orang Taif menolak, melempari dengan batu. Beliau pulang kembali ke Makkah. Kekejaman di Makkah tak tertahan, tak tertanggungkan lagi, semakin menjadi-jadi. Maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada satu malam di kala senja, kira-kira setelah Nabi Muhammad sholat Isya, tapi belum ada sholat Isya seperti sekarang, karena sholat Isyanya belum dijemput dari Allah. Tapi sholat Rasulullah seperti sholatnya Nabi Ibrahim, pagi sekali, malam sekali, 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam. Nah, kira-kira kalau kita pakai waktu sekarang, kira-kira setelah selesai sholat Isya, tapi belum ada ya sholat Isya sekarang, belum ada, belum dijemput.
Datanglah utusan Allah, malaikat Jibril, di backup, dibantu oleh malaikat Mikail, membawa kendaraan khusus untuk menjemput Rasulullah. Dibedah dada beliau, dibersihkan dengan air telaga Zam-Zam, kemudian diberi pakaian khusus, disediakan kendaraan khusus, dengan pilot khusus, dengan penunjuk jalan khusus. Maka terjadilah mukjizat Rasulullah. Terjadi peristiwa Isra, perjalanan malam dari masjid ke masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau Nabi berbisnis dulu menempuhnya 40 hari di atas unta, mirip-mirip Tanjung Karang Banda Aceh lah, kira-kira 1.500 km. 40 hari ditempuh oleh Rasulullah dengan unta. Tetapi dengan kendaraan khusus yang disediakan oleh Allah, sekejap saja terjadi peristiwa Isra. Malam 27 Rajab. Dulu ada nyanyi 27 Rajab. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada nyanyi dulu tuh. Jemaah subuh yang saya cintai, ini mukjizat, dan ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagai orang beriman kita wajib meyakininya. Ini bukan dongeng, bukan tahyul, bukan cerita yang dikarang-karang saja, tetapi benar-benar terjadi, dan itu ditulis di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Mukjizat. Mukjizat adalah kejadian istimewa, peristiwa istimewa yang tidak terjadi pada manusia biasa, hanya terjadi pada Nabi dan Rasul pilihan Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipelajari oleh manusia. Itu yang dikatakan mukjizat. Beberapa menit saja dari Mekah sampai ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa membumbung tinggi, ini Mi'raj, tak terukur jauhnya. Kalau minal Masjidil Haram ke Masjid Aqsa bisa diukur jarak jauhnya. Tapi Mi'raj dari Masjid Aqsa membumbung tinggi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak terukur jauh jaraknya. Tetapi Allah berbuat sekehendak. Termasuk kesimpulan, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Dan bagi kita orang beriman wajib meyakininya. Dan momentum menunggu itu siogianya kita perbaharui wawasan pengetahuan dan penguatan iman kita, karena ini sebuah fenomena kejadian luar biasa dan langka, hanya terjadi pada Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala saja, dan ini termasuk mukjizatnya Rasulullah. Harus kita pelajari. Akhirnya, apa inti Isra dan Mi'raj? Pertama, dalam perjalanan Isra banyak diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kehebatan kekuasaan Allah, dan itu menjadi akibat untuk kita manusia. Rasulullah melihat serombongan manusia yang memukul-mukul kepalanya, membenturkan kepalanya, berdarah, memekik, meraung. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini fenomena apa ini?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, ini gambaran azab umatmu karena waktu di dunia berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Inti perjalanan Mi'raj bersua dengan Allah Subhanahu wa taala, 7 lapis langit ditempuh oleh Rasulullah. Mulai langit pertama bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam sampai 7 lapisan ke terakhir, Sidratil Muntaha, ke Mustawa, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bertanya, "Ya Allah, gerangan apa maka engkau harus mengundang, memanggil, menjemput saya seperti ini langsung ketemu dengan engkau?" Apa jawab Allah? "Ya Rasulullah, pertama aku ingin memberimu gelar Habibullah, kekasihnya Allah." Jadi Nabi Muhammad itu diberi gelar oleh Allah dengan gelaran Habibullah.
atau kekasihnya Allah. Makanya setiap sebut nama Allah ada berbarengan dengan nama Nabi Muhammad. Azan, syahadu an la ilaha illallah. Berikutnya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Adam dan Isa tidak kebagian itu. Tandanya Nabi Muhammad kekasih Allah, Habibullah. Yang terakhir, aku memberimu ibadah istimewa, kata Allah. Itulah dia ibadah sholat. Bicara Isra Mi'raj tak bisa lepas dari sejarah history of prayer, sejarah sholat. 50 waktu pertama diwajibkan Allah, tetapi Rahman dan Rahimnya Allah atas inisiasi Rasulullah membayangkan kita umatnya sulit untuk 50 waktu. Berulang kali Rasulullah bolak dan balik 9 kali kepada Allah, mohon ya Allah dikurangi. Setiap Rasul memohonkan dapat kurang 5. 9 kali 5 45. 50 kurang 45 tinggal khams 5. Itulah yang ada sekarang. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu buah dari Rasulullah memohon keringanan kepada Allah yang semula solat 50 waktu, akhirnya alhamdulillah untung tinggal 5 waktu. Maka solat adalah mi'rajnya kita orang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin. Demikianlah Bapak dan Ibu, sekilas kita tunggu 27 Rajab pada hari Kamis yang akan datang, 6 hari lagi. Mudah-mudahan semakin kukuh ibadah solat kita. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.